Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mulia bisa memuliakan si hina dan bisa menghinakan si mulia. Telah ada buktinya, sama-sama kita mengetahui Bilal bin Rabah yang dulunya budak, kena dicelupkan dengan agama, dikenalkan dengan Islam, diangkat derajatnya sampai-sampai dia di dunia, akan tetapi telapak kakinya telah terdengar di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kaya bisa mengayakan si miskin dan sebaliknya bisa memiskinkan si kaya. Sama-sama juga kita mengetahui Sa'labah yang dulu miskin dikayakan oleh Allah dan bisa dimiskin lagi oleh Allah. Karena tidak ada yang tidak mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Allah maha kuat, bisa menguatkan si lemah dan bisa melemahkan si kuat. Sama-sama kita mengetahui Umar bin Khattab yang dulunya kuat ingin menghancurkan Islam, setelah mengenal Islam dikuatkan dan lebih dikuatkan oleh Allah kembali untuk membela Islam. Oleh sebab itu tidak ada pantas kata yang terucap selain la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan selain kekuatan Allah. Kita manusia yang penuh dengan kekhilafan. Al-insan makanu khata' wa nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah. Oleh sebab itu marilah kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ini kita ucapkan 17 kali minimal dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukti kita bergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada qudwatul hasanah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi, Nabi yang kita idolakan. Semoga kita dapat bersua dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersua dengan Nabi, berarti tempat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Jumakri ingin menyampaikan tausiah menyambut atau di bulan suci Ramadan ini, yaitu mengenai 4 hal. Ada 4 hal yang harus kita ikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 hal ini kita tidak mengikutinya atau kita tidak menjalankannya, maka kebahagiaan akan jauh daripada diri kita. 4 hal ini telah diajarkan, telah tertuang dalam Al-Quran. Apa itu? Yang pertama, kapan kita harus berlomba-lomba dalam kehidupan ini. Yang kedua, kapan kita harus bersegera dalam kehidupan ini. Yang ketiga, kapan kita harus berlari dalam kehidupan ini. Yang keempat, kapan kita harus berjalan dalam kehidupan ini. Kalau 4 ini kita jalankan dengan baik dan benar, insya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar dapat kita raih. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kapan kita harus berlomba-lomba? Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Allah mengingatkan kita, Allah memerintahkan kita, kapan kita harus berlomba-lomba? Berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Apalagi sekarang ini bulan suci Ramadan. Mari
kita berlomba-lomba dalam kebaikan ibadah yang telah disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba antara suami dan istri. Mari kita berlomba dengan anak-anak kita. Bagaimana cara berlombanya? Kita buat perlombaan. Apa perlombaannya? Di bulan Ramadan ini, siapa tilawah yang paling banyak? Suamikah? Istrikah? Atau anak kita kah? Dan usahakan dalam perlombaan itu ada reward yang kita berikan, supaya termotivasi yang berlomba untuk mencapai apa yang ditujunya. Kalau mungkin istri berlomba-lomba, kalau dapat apa yang diinginkannya, mungkin kita belikan apa yang diinginkannya juga. Begitu juga anak, kita berlomba-lomba terhadap tilawah, terhadap puasa 30 hari plus, terhadap sholat tarawih yang full dilakukannya, kita berikan apa yang diinginkan anak. Selagi apa yang diinginkan kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Itu yang pertama yang harus kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Yang kedua, kapan kita harus bersegera? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Kapan kita harus bersegera? Allah mengingatkan kita, bersegeralah kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita telah mengingatkan, kullu bani Adam khata' wa kullu khata'in tawwabin. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya anak Adam, setiap melakukan kesalahan, bersegeralah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah itu ada dua. Kalau salah kita sama manusia, maka kita minta maaf dan kunjungi tempat salah kita. Apakah istri kita? Apakah anak kita? Apakah teman kita? Apakah rekan kerja kita? Atau kalau dalam kerja atau bos kita? Atau dalam organisasi atau itu ketua kita? Maka kita minta maaf. Kalau berhubungan dengan Allah, kekhilafan yang kita lakukan, maka haruslah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini kita lakukan, insya Allah kebahagiaan itu akan nyata menjelma di depan kita. Yang ketiga, kapan harus kita berlari-lari? Allah juga mengingatkan kita dalam surah Az-Zariyat ayat ke-50. Allah mengatakan, "Fafirru ilallah." Maka berlarilah engkau dalam ketaatan kepada Allah. Jadi Allah memerintahkan kalau kita berlari itu dalam ketaatan, dalam ibadah harus berlari-lari kita. Tidak boleh kita terlambat, apalagi masbuk untuk melakukan kebaikan itu. Maka ketaatan harus disegerakan, apalagi itu ketaatan yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita selaku seorang muslim dan kewajiban kita selaku seorang mukmin yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kapan kita harus berjalan? Allah juga mengingatkan kepada kita. Kapan kita harus berjalan? Dalam surah Al-Mulk ayat ke-15. Allah mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Maka berjalanlah engkau di seluruh penjuru dan makanlah sebagian rezeki dan kepada Allah lah tempat kembali. Jelas dikatakan Allah dalam surat Al-Mulk ini bahwasanya untuk urusan rezeki kita harus berjalan. Kenapa? Karena rezeki itu tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Punya mobil satu ingin mobil yang kedua, punya mobil dua ingin mobil ketiga, tidak ada batasnya. Oleh sebab itu tidak perlu kita kejar dengan menghabiskan energi kita, karena Allah telah mengkotak-kotak dalam hal yang harus kita lakukan. Kalau dalam hal ibadah, kita harus menyegerakan diri, harus bertanding-tanding kita dalam beribadah. Tidak boleh kalah kita harus menjadi pemenang, karena pemenang itulah orang-orang bertakwa. Dalam urusan ampunan dosa yang kita lakukan, bersegeralah meminta ampun kepada Allah, bersegeralah meminta maaf sesama manusia. Kalau urusan ketaatan, berlarilah kita sekencang mungkin, karena ketaatan itulah membedakan antara kita orang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Urusan rezeki, berlarilah kita. Jika kita mampu mengkotak-kotak 4 hal ini yang telah tercantum dalam Al-Quran, insya Allah kebahagiaan di dunia dan akhirat dapat kita raih nantinya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita berikan hari ini, semoga apa yang kita dengar hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.